Persis seperti petani yang kerap gagal panen namun tetap menanam. Persis seperti ibu yang selalu tulus mencintai meski kerap dikecewakan. Tetap menanam, selalu tulus mencintai adalah ungkapan kepercayaan lantaran melihat harapan. Apakah tidak akan dikecewakan? Tidak ada jaminan, karena kita bukan satu-satunya penentu masa depan. Melihat dan menanam harapan adalah ungkapan syukur hari ini yang membuat kita tidak terlekat di masa lalu, tidak meloncat ke masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kompas.com, apa kabar semuanya? Senang sekali pada hari ini saya Ovi Natalia kembali menemani kalian semua tentunya dalam program Kitalk bersama melawan COVID. Kitalk adalah program virtual atau daring persembahan dari kompas.com untuk membahas topik dan isu aktual dalam perspektif yang objektif. Nah, edisi kali ini Kitalk spesial karena akan menghadirkan perbincangan yang sangat hangat pastinya dengan tema menjaga mental health atasi stres, depresi, dan trauma. Himbauan tentang selalu menjaga kesehatan merupakan hal yang paling penting di situasi seperti sekarang ini. Tidak hanya mengenai kesehatan fisik, kesehatan mental juga perlu dijaga agar terhindar dari rasa bingung, cemas, yang berlebih kemudian ada stres sampai dengan frustasi. Namun sayangnya kesehatan mental juga masih dipandang sebelah mata. Stigma terhadap mereka yang mengalami gangguan mental membuat banyak orang menjadi menutup diri. Padahal akses terhadap layanan kesehatan mental mengalami keterbatasan di tengah pandemi. Dilansir dari data WHO internasional, individu yang mengalami gangguan mental dan masalah kesehatan fisik membuat daya tahan tubuh pun menurun. Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau PDSKJI melakukan survei mengenai kesehatan fisik yang membuat daya tahan tubuh menurun. Nah, melalui talk show, informasi ini akan dibahas dengan edukatif dan interaktif. Perbincangan kali ini akan membahas seputar kesehatan mental dan bagaimana cara untuk menjaganya dengan sambil terus meningkatkan dan mengingatkan bahwa kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Terkait hal itu, kita menghadirkan talk show dengan tema menjaga mental health atasi stres, depresi, dan trauma. Dan pastinya saya tidak akan sendiri, saya akan mengundang narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama yaitu Mazda Arifriendo selaku Clinical Psychologist, Chief Happiness Officer Quilla.com. Dan tentunya dengan Mbak Zata Ligo selaku Mompreneur, Training Manager Mom Academy. Halo Mas Mazda dan Mbak Zata, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Fisiknya sehat? Mentalnya sehat? Alhamdulillah sehat. Harus sehat ya. Dan sebelum kita masuk ke sesi talk show, saya akan sedikit mengingatkan kembali bahwa kita harus selalu ingat pesan dari pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19, yaitu untuk selalu ingat pesan ibu. Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, tentunya pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 mengkampanyekan dan menekankan perilaku protokol kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan menggunakan sabun. Dan terkait hal ini, tema yang akan diangkat sebagai pesan kunci adalah ingat pesan ibu. Ibu merupakan sosok yang dihormati oleh semua orang. Jika kita tidak menerapkan protokol kesehatan, kita bisa kehilangan ibu kita. Maka ingatlah selalu pesan ibu dengan wajib 3M, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Bila abai bisa membahayakan diri sendiri dan keluarga.
Ingat pula untuk mendukung dan bekerja sama dengan melakukan 3T, yaitu tracing, testing, dan treatment sebagai upaya menekan penularan COVID-19 dengan sukarela bersedia untuk dites, ditelusuri kontak eratnya, serta dirawat jika positif COVID-19. Marilah kita menjadi anak yang bertanggung jawab dan peduli pada ibu kita. Jangan sampai menyesal tidak mendengarkan pesan ibu dan bisa jadi ibumu sendiri yang menjadi korban kelalaian kita. Oke, baiklah sahabat kompas.com, kita akan langsung saja masuk kepada sesi talk show dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama saya. Walaupun secara virtual, saya akan menyapa Mas Mazda terlebih dahulu nih. Mas Mazda. Halo, Ovi. Halo, ya semoga sehat selalu dan terima kasih Mas Mazda sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbagi bersama kami di sini. Amin, terima kasih atas doanya, Ovi. Iya, Mas Mazda, kita ngomongin COVID nih. Ini udah lebih dari 1 tahun ya. Bahkan pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan pembatasan mobilitas. Dan itu juga tentunya untuk menekan penyebaran COVID-19. Dan kemudian juga yang terbaru juga ada nih, PPKM darurat. Nah, apakah dengan peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah ini bisa mempengaruhi kondisi seseorang, bahkan membuat orang itu jauh lebih stres, depresi, atau mungkin trauma? Oke, terima kasih, Ovi. Sebelumnya perlu kita yakini bersama ya, kita perlu satu suara dulu untuk menyadari bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sesungguhnya itu sudah dilandasi oleh faktor-faktor keilmuan yang mumpuni, ya kan? Ada staf ahli yang bekerja untuk membuat kebijakan tersebut. Penting sekali untuk kita berpersepsi atau berpandangan positif terhadap kebijakan tersebut, karena itu juga akan mempengaruhi imunitas kita. Ya kan? Yang kedua, jika kita membahas tentang apakah kebijakan tersebut dapat memunculkan masalah-masalah psikologis, kita akan membicarakan ini secara umum dulu, Mbak ya. Ini bukan hanya masalah PPKM ya, tapi bagaimana pandemik ini, bagaimana krisis ini memicu kemunculan gangguan-gangguan tertentu. Di beberapa penelitian terkini memang muncul simpulan bahwa terdapat gangguan-gangguan yang cukup naiknya, cukup signifikan naiknya. Contoh seperti stres, seperti kecemasan, beberapa gejala depresi, insomnia. Bahkan kalau insomnia ini terakhir saya baca bahwa rata-rata orang dewasa saat ini di masa pandemik itu waktu tidurnya tuh mundur sekitar 1 jam 46 menit, ya sekitar 1 jam seperti itu. Serta beberapa gejala-gejala psikologis yang spesifik lainnya. Namun hal ini kemunculannya itu tergantung banget ya. Tergantung, yang pertama adalah intensitas masalah yang dihadapi oleh masing-masing individu. Yang kedua adalah support system yang dia dapatkan pada momen-momen terberat tersebut. Ketiga, bagaimana ia mempersepsikan masalahnya. Dan terakhir adalah reaksi apa atau kemampuan yang dimiliki secara individu untuk mengelola emosi-emosi negatif yang dia hadapi. Gitu ya. Di sisi lain, ternyata ada juga ya yang melakukan penelitian dan didapatkan bahwa terdapat beberapa dampak positif nih ya, dari semasa pandemi ini. Yang pertama, ternyata ada juga yang mengalami peningkatan motivasi. Ada juga yang lebih secara spiritual itu menjadi lebih baik. Dia merasa lebih dekat kepada Yang Maha Kuasa, kepada penciptanya. Dan ketiga, lebih akrab juga dengan support system-nya. Jadi kita bisa melihat dari dua sudut pandang yang berbeda ya terhadap kondisi yang saat ini terjadi. Oke, wah menarik banget nih. Ternyata Mas Mazda menjawab dengan dua kacamata yang berbeda. Selain punya dampak negatif, juga banyak sekali yang memiliki atau mungkin merasakan dampak positif dari peraturan yang diberlakukan, kemudian usaha-usaha dari pemerintah yang diterapkan. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, namun saya akan ngobrol-ngobrol dulu dengan Mbak Zata nih. Hai Mbak Zata. Halo. Hai Mbak Zata, terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan sahabat kompas.com. Dan saya ingin ngobrol-ngobrol nih, kan Mbak Zata selaku momfluencer gitu ya. Dan kalau misalnya kita ngomongin COVID, bahkan semua golongan masyarakat termasuk ibu rumah tangga juga menjadi salah satu kelompok yang terdampak dari adanya COVID-19. Nah, sebagai seorang ibu dan juga pengusaha, seberapa besar sih dampak pandemi tersebut mempengaruhi kesehatan mental Anda? Oke, wah ini pertanyaannya emang pas banget nih Mbak Ovi gitu. Aku sebagai seorang ibu dan kebetulan memang juga punya beberapa usaha gitu. Di awal itu dampaknya cukup berat.
secara materi, terutama juga secara mental pastinya. Itu di awal-awal berat banget, tapi mungkin setelah beberapa bulan dilewati, seperti tadi kata Mas Mazda, memang akhirnya malah arahnya kedua. Ya kalau emang diikuti nanti jadinya negatif, tapi kalau dijalani dengan penuh semangat malah jadinya positif gitu. Tapi jujur aja awal-awal ini berat banget secara mental, terutama tidak hanya bagi saya pastinya, tapi juga pada kebanyakan ibu yang saya kenal. Oke, tapi tetap semangat ya, apalagi ibu-ibu tuh di rumah selain, Mbak Zata kan juga pengusaha, kemudian influencer, selain juga bisa menginfluence orang melalui sosial media, namun juga menjadi, satu tugas domestik tambahan nih untuk mengurusi anak, mengurusi suami, dan mungkin itu juga menjadi, hambatan dan atau mungkin tantangan tersendiri kali ya untuk, influencer di luar sana, bukan Mbak Zata doang kayaknya ya. Betul, betul banget. Itu ngaruh banget sih, merasa udah punya pekerjaan yang lain. Semua pekerjaan offline pindah ke online kan, dikerjakan semua dari rumah. Terus juga ya memang karena situasi pandemi, terpaksa asisten rumah tangga juga kita jarang datangnya untuk menjaga keamanan bersama. Ya jadi berasa aduh double-double nih kerjaan saya sebagai ibu, tapi ya memang itu dibawa positif aja pada akhirnya. Oke, dibawa positif aja ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin masalah dibawa positif aja, itu kan juga berkaitan dengan kesehatan mental. Nah, aku akan bertanya Yes. nih dengan Mas Mazda. Mas Mazda, kalau ngomongin masalah kesehatan mental, kira-kira apa sih tanda-tanda kesehatan mental seseorang itu terganggu, khususnya pada masa pandemi COVID-19? Oke, pertama yang jelas ya, kalau muncul gejala-gejala seperti yang tadi saya mention itu sudah kita bisa simpulkan ada sesuatu yang terjadi dengan kesehatan mentalnya. Setidaknya ada 4 hal yang bisa kita lakukan sebagai indikator apakah ada sesuatu yang lagi kurang pas nih ataupun lagi bermasalah pada kesehatan mental saya. Yang pertama adalah kita coba cek dari kualitas istirahat kita. Apakah kita mulai jadi susah beristirahat, tidur kita jadi terganggu, misalnya tidur kita jadi kebangun-kebangun gitu, atau kita bahkan sampai mengalami mimpi buruk. Ya, kita bisa artikan mimpi buruk itu adalah pesan, sinyal, ataupun alarm dari alam bawah sadar kita ke kita, yang mungkin menyampaikan bahwa kita sedang mengalami stres ataupun kecemasan. Gitu. Yang kedua, coba cek juga nih, apakah produktivitas kita dalam mungkin 2 mingguan terakhir ini terjadi penurunan, yang mungkin disebabkan oleh kita mulai ngalamin demotivasi, seperti nggak tahu goal saya apa gitu, kita semakin nggak bersemangat di situ ya. Atau bahkan ketika kita bangun tidur pun kita ngerasa lesu untuk beraktivitas. Lesu ini sendiri bisa juga disebabkan oleh tumbukan hormon kortisol, yaitu hormon stres kita. Gitu ya. Memang paling banyak itu diproduksi pada saat pagi hari. Jadi kalau misalnya pagi hari itu kalau bisa langsung cepat mandi-mandi gitu ya, mandi air dingin untuk bisa bikin tubuh kita jadi fresh kembali. Oke. Yang ketiga, cek juga nih bagaimana hubungan sosial kita dengan orang lain. Meskipun saat ini sudah PPKM, kita nggak bisa ketemu langsung gitu ya. Coba kita cek juga apakah kualitas dari hubungan kita masih tetap bisa bermakna. Apakah cukup bermakna hubungan kita dengan orang lain? Apa mulai terjadi atau lebih sering terjadi seperti cekcok, seperti marah-marah, atau mungkin kalau misalnya lagi WFH sama pasangan ataupun sama orang-orang rumah yang lain, apakah menjadi tensinya lebih naik? Nah, itu bisa jadi indikator kita. Dan yang keempat, kita bisa melakukan pengecekan juga secara subjektif. Apakah sempat terbesit muncul pemikiran kita ya secara subjektif, kayaknya gue nggak bisa lagi di-handle masalah ini. Kayaknya masalah ini terlalu berat deh buat saya. Nah, jika 4 hal tersebut terjadi dan mungkin intensitasnya cukup tinggi, frekuensinya cukup sering berulang, dan durasinya mungkin sekitar 2 minggu ini terjadi seperti itu, maka nggak apa-apa kalau misalnya kita mau coba untuk menghubungi profesional agar kita bisa menjaga kesehatan mental kita. Itu, Ovi. Oke, terima kasih Mas Mazda. Wah, itu ya tadi Mas Mazda udah memberitahu nih gejala-gejala yang mungkin perlu kita sadari selain dari pola istirahat yang menurunnya tingkat produktivitas, kemudian juga ada kualitas hubungan sosial kita, bahkan penilaian subjektif terhadap kebermampuan diri. Nah, itu tadi juga berkaitan dengan trigger-trigger yang muncul dari setiap orang juga pastinya juga akan berbeda ya setiap orang. Nah, kita bakal tanya nih dengan Mbak Zata. Mbak Zata,
selama pandemi COVID-19 kan tadi kita udah bahas ya bahwa peran ibu rumah tangga itu menjadi double burden, bahkan bisa dibilang triple, berlipat-lipat lebih dari itu gitu. Nah, kira-kira apa aja nih hal yang paling membuat Mbak Zata stres? Karena kita kan di sini akan ngebahas dari segi pengelolaannya, tapi kan kita juga harus tahu nih stres yang biasa dialami atau mungkin dari momfluencer, ibu rumah tangga juga, dan selaku pekerja juga seperti apa sih tingkat stresnya? Silahkan. Oke, sebelum aku menjawab nih stresnya apa yang paling bikin aku stres gitu, aku pengen nih ngasih tahu bahwa yang tadi disampaikan oleh Mas Masda, aku ngalamin 2 di antaranya. Itu di awal pandemi, 2 bulan di pandemi itu aku ngerasain banget. Pertama, insomnia. Dasarnya memang sudah senang tidur malam ya. Aduh, pas pandemi itu bisa sampai jam 3, jam 4 belum tidur dan capek, stres, segala macam gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bangun pagi lesu. Ya ampun, itu benar-benar sesuatu yang saya rasain banget. Yang bangun pagi tuh benar-benar nggak punya motivasi kan. Kalau sebelum pandemi misalnya, wah hari ini aku harus ngisi jadi pembicara di mana, oh hari ini mau bikin konten apa, oh hari ini mau masak apa buat anak-anak. Ini enggak. Jadi selama seminggu, 2 minggu itu bangun pagi yang kayak males ngapa-ngapain, mandi aja tuh bener sih kata Mas Masda, mandi memang obat yang paling baik ya, tapi buat apa gerakin tubuh untuk mandi itu susah banget gitu, saking kayaknya energinya low banget. Nah itu yang di 2 minggu sampai 2 bulan aku alamin gitu, on off gitu. Nah sebenarnya yang paling bikin stres ya pastinya pertama secara ekonomi, jujur aja ya, meskipun ekonominya dari suami gitu, tapi kan selama ini aku support gitu. Kemudian tiba-tiba di 2 bulan pertama pandemi itu hampir semua kontrak dibatalkan, yang udah DP ya udah gitu, angus aja gitu. Jadi 2 bulan pertama itu pastinya adalah masalah materi. Kontrak juga suami yang sudah, oh ada proyek ini, ada proyek itu, batal semua. Terus langsung ngebayangin, aduh gimana nih, 6 bulan ke depan, setahun ke depan gitu kalau kayak gini gitu. Jadi pasti jujur aja pertama ekonomi gitu. Lalu kedua, akhirnya memang masalah anak-anak juga, karena anakku 2 sudah remaja, 1 masih umur 10 tahun, itu banyak dramanya waktu awal-awal ngumpul semua di rumah gitu, tapi alhamdulillah sih itu tidak berlangsung cukup lama gitu, karena abis itu kita malah enjoy banget. Tapi itu 2 hal itu memang adalah ya masalah materi, kemudian masalah tiba-tiba semua berkumpul di satu rumah dalam waktu cukup lama dan ketemu seharian penuh gitu. Itu di awal-awal memang berasa banget. Oke, jadi secara nggak langsung me time seorang ibu-ibu di rumah itu juga berkurang gitu ya. Dan apalagi belum ada tambahan dengan menjadi guru bagi anak-anak di rumah. Nah, itu juga menjadi dan mungkin bisa memicu ibu-ibu yang mungkin sama kasusnya dengan Mbak Zata juga mengalami tingkat stres yang lumayan tinggi. Nah, sekarang kita mungkin akan bahas lebih dalam lagi mengenai cara pengelolaan stres itu sendiri. Nah, aku mau nanya nih sama Mas Masda. Mas Masda, stres itu memang tidak dapat dihindari, tapi menurut kita semua, kita sadar bahwa itu dapat diminimalisir. Nah, kira-kira bagaimana langkah yang paling tepat untuk meminimalisir stres di masa pandemi ini? Oke, konsepnya kalau stres itu sendiri adalah reaksi tubuh. Ini kita garis bawahi reaksi tubuh terhadap situasi yang kita anggap mengancam ataupun berbahaya. Oke, reaksi tubuh. Lalu yang kedua, stres ini bukanlah sifatnya kita anggapnya kita minimalisir, bukan. Tapi kita optimalkan. Wah, gimana nih optimalkan? Jadi kita anggap nih kayak diagram lonceng ya, gitu ya. Jadi pada kondisi stres yang optimal, yang di tengah, itu bahkan stres itu bisa menjadi pemicu semangat kita. Jadi kayak adrenalin kita lebih terpacu untuk berprestasi, untuk menyelesaikan masalah dan lain-lain. Tapi memang yang berbahaya adalah jika stresnya tuh berlebihan, overstress kayak gitu ya. Itu bisa bikin muncul gangguan-gangguan psikologis lain. Dan kalau kurang stres pun, itu juga bisa mempengaruhi imun kita. Jadi kalau misalnya kita bahas sendiri, yang tadi saya bilang garis bawahi reaksi tubuh, maka cara tersimpel untuk bisa handling ataupun optimalkan stres yang kita alami, itu adalah menguatkan tubuh kita. Ada 5 saran yang bisa saya bagikan di sini. Yang pertama adalah, yang paling utama itu olahraga. Karena olahraga itu juga secara sadar nggak sadar itu kan menguatkan fisik kita tuh. Pada saat kita stres, pada saat kita cemas, secara nggak sadar tuh bisa jadi tubuh kita tuh shaking.
sering getar gitu kan ya, sebagian tubuh tertentu berasa pegel, mungkin itu lebih naik ataupun beberapa kali ngalamin shaking yang tidak disadari. Dengan olahraga, kita bisa mengeluarkan otot-otot tertentu tersebut sehingga tidak mudah mengalami sakit. Ya kan? Selain itu metabolisme juga jadi lebih baik agar yang sirkulasi dari hormon kortisol atau hormon stres itu lebih cepat dan nantinya bisa tersekresi lebih cepat keluar gitu ya. Jadi kondisinya lebih stabil secara normal. Tapi kalau misalnya saat ini rekan-rekan ataupun kita masih ngalamin masih isoman ataupun masih positif secara COVID, maka hindari olahraga yang sifatnya kayak kardio ataupun yang terlalu berat ya kayak intensity. Cukup stretching aja kayak gitu. Yang kedua, kualitas tidur kita perhatikan banget tadi ya. Usahakan sebaik mungkin kita menjaga waktu tidur kita, kualitas tidur kita. Saat ini kan kita udah sadar, oh berarti tidur itu penting. Karena itu harus tetap kita jaga. Misalnya kalau malam itu memang susah untuk kita bisa tidur lebih awal, atau bangunnya itu memang harus terlalu cepat, dan atau mungkin kita susah lah pokoknya ngontrolnya ya, karena tidur kurang nyenyak. Ya mungkin kita bisa menambahkan dengan tidur siang. Power nap gitu, itu bisa. Yang ketiga, makanan yang bergizi. Itu penting banget. Makanan yang bisa memacu tubuh kita menjadi lebih kuat untuk handling stres. Itu pasti banyak tuh, mungkin contohnya kayak pisang, atau kalau misalnya kita lagi stres banget dan lagi nggak enak, kita bisa minum teh kayak teh chamomile, mungkin kayak gitu, itu bisa membawa sensasi yang lebih rileks. Yang ketiga, coba untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan mindfulness, atau simpelnya bikin kita lebih rileks. Apa itu contohnya? Simpelnya kita coba ambil waktu sekitar 2-3 menit gitu, kita tarik napas lebih panjang daripada biasanya, kita tahan di perut lebih lama daripada biasanya, dan kita hembuskan melalui mulut lebih lama daripada biasanya. Dan kita nikmatin prosesnya. 5-7 tarikan napas yang seperti itu pun udah bikin kita jadi lebih rileks. Oke. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membangun hubungan yang lebih bermakna dengan orang lain. Ini apa hubungannya sama tubuh? Jadi kalau yang tadi ya kayak olahraga, tidur, makan, dan coba melakukan relaksasi. Ini kan aktivitas-aktivitas yang sebenarnya bisa memicu munculnya hormon dopamin, hormon feeling good. Itu kan naikin imun juga. Sedangkan kalau misalnya kita membangun empati yang baik dengan orang lain, membangun hubungan relasional sosial yang bermakna dengan orang lain, itu bisa memicu munculnya hormon oksitosin, hormon feeling love, rasa dicintai yang kita miliki. Kedua hormon itu sangat berpengaruh kepada kemampuan imunitas kita. Itu mungkin beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa mengoptimalkan stres di masa pandemi. Oke, mengoptimalkan stres gitu ya. Jadi jangan diminimalisir karena stres itu perlu dioptimalkan dengan berbagai macam cara yang sudah Mas Masda kemukakan tadi. Nah, aku jadi penasaran nih dengan Mbak Zata. Mbak Zata, ketika kesehatan mental mulai mempengaruhi aktivitas keseharian Mbak Zata, biasanya apa sih yang Mbak Zata lakukan untuk mengatasinya? Oke, Mbak Ovi, ini nih tadi pas Mas Masda ngomong, aku udah tadi sambil checklist. Oh, ini yang diterangin sama Mas Masda sudah aku lakukan gitu. Jadi aku sekalian nimpalin yang tadi dikasih sama Mas Masda itu menurutku udah oke banget karena aku pribadi sudah menjalankan. Nih aku sampai bikin catatan tuh tadi. Yang mengoptimalkan stres, manfaatin stres itu aku setuju banget gitu bahwa dengan kita mengoptimalkan atau dalam tanda kutip manfaatin stresnya dalam artian yang positif itu justru luar biasa banget gitu loh pengaruhnya. Jadi di awal-awal tadi aku cerita bahwa memang sempat down banget dan saat seorang ibu itu biasanya down pasti nggak cuma suami tapi anak-anak juga ikutan, mereka juga moodnya juga jadi jelek dan lain-lain. Nah itu jadi kayak wake up call gitu buat aku waktu itu karena wah gila nih saya udah kelamaan nih kayaknya nih energinya turun banget, ini nular ke anak-anak karena setiap hari ketemu gitu. Akhirnya malah mikir oh gimana nih caranya manfaatin segala pemikiran, ketakutan, stres dan lain-lain ini menjadi sesuatu yang positif. Akhirnya aku memang mengajak anak-anak untuk berkomunikasi, kita malah jadi ngobrol gitu. Itu memperbaiki komunikasi. Saya misalnya nanya ke anak-anak saya yang sudah lebih tua, yang sudah remaja, saya tanya ke dia, apa sih kekhawatiran kamu sekarang? Terus ke yang bahkan yang paling kecil pun, yang umur 10 tahun ikut berkontribusi. Nah, dari ngobrol-ngobrol itu kita malah jadi saling kasih solusi gitu. Kayak misalnya gini, ini menarik banget.
Salah satu yang bikin stres sebenarnya adalah harusnya tahun ini anakku yang pertama itu kan masuk kuliah gitu kan. Rencananya kuliahnya ke salah satu universitas di Malaysia gitu. Tapi karena kondisinya lagi seperti ini, kemudian akhirnya ya tadi ada masalah ekonomi, ada PPKM dan lain-lain kan jadinya tersendat ya. Itu salah satu yang bikin aku stres. Tapi saat kita berkomunikasi, anakku malah kasih solusi kayak mah nggak apa-apa. Tahun ini toh sekolahnya juga online. Sayang udah bayar mahal-mahal, aku sekolahnya online. Gimana kalau aku sekolahnya tahun depan aja kuliahnya? Sekarang aku akan belajar kursus apa dari YouTube apa segala macam, ikut apa langganan Skillshare, pokoknya semacam itulah gitu loh. Jadi lewat komunikasi dan manfaatin dalam tanda kutip manfaatin stres, kita malah semua nih dalam aku berasa banget 2 bulan 3 bulan itu ngeboost banget tidak hanya energi tapi personal development. Kayak misalnya nih aku pribadi permintaan untuk menjadi pembicara atau ngisi kelas gitu yang online itu bisa dalam sebulan jadi banyak banget gitu karena aku memang manfaatin energi menjadi positif. Anakku yang paling kecil yang umur 10 tahun yang sebelumnya minta les musik, terus aku bilang, oh nanti dulu ya situasinya lagi seperti ini, akhirnya dia cuma nonton tutorial apa segala macam, hanya dalam hitungan bulan ya dia cuma mantengin tutorial di YouTube, di Skillshare dan lain-lain, dia sudah bisa main bass dengan menurut aku dengan cukup jago gitu ya untuk umuran dia. Abangnya yang harusnya kuliah juga dia kemampuan bahasa Inggrisnya nambah, kemampuan nulis dan lainnya nambah. Si kakak juga yang SMA gitu. Jadi memang benar banget katanya Mas Masda tadi bahwa saat kita mengoptimalkan stres itu, malah itu jadi kayak apa ya? Kayak energi buat kita untuk kayak nge-boost personal development kita, nggak cuma sendiri tapi sekeluarga. Ini aku panjang banget deh kayaknya. Masih ada lagi soalnya, nggak apa-apa ya, nanti dipotong aja Mbak Ovi kalau kepanjangan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus berikutnya tadi olahraga itu juga, aduh Mas Masda bener banget gitu. Aku selalu kasih contoh ya biar kalau memang ada moms juga mama-mama yang nonton juga biar kebayang ya. Di awal pandemi itu anakku yang umur 10 tahun itu dia secara fisik memang yang paling mungkin kurang fit gitu dibanding dengan kakak-kakaknya. Awal pandemi itu dia kondisi fisiknya jadi menurun karena nggak bisa main, nggak bisa apa, jadi geraknya kurang, sehingga motorik kasarnya juga kayak kurang bagus. Misalnya nih, kita kan kebetulan ada 2 lantai ya, misalnya kalau naik tangga ke atas sering tuh keserimpet atau jatuh, atau misalnya megang barang jatuh gitu ya, karena memang biasanya sekolah offline, dia main apa segala macem gitu. Saat pandemi, kan di kamar terus main game di depan laptop, kalaupun dia main bass juga sambil duduk gitu, aktivitasnya kurang banget. Nah, saat kondisi fisik dia menurun, aku juga stres kan gitu sebagai ibu, yang lain juga kebawa. Nah, kemudian kita bikin peraturan, oh oke, sehari kita bikin peraturan minimal nih 15 sampai 30 menit olahraga. Terserah boleh pilih mau pagi atau sore. Nah, anakku yang kecil ini memilih, "Ma, aku boleh nggak main sepeda?" Sebenarnya kan agak berat ya membiarkan dia main sepeda, tapi kemudian kita pilih salah satu gini, oke, kalau nggak pagi banget nih sebelum di luar rame, kebetulan kami kompleknya nggak terlalu rame, atau sore gitu pas orang-orang lagi santai di rumah gitu. Nah, sejak hal itu dilakukan, alhamdulillah tuh dia secara fisik juga makin fit, mood dia jadi bagus, dan akhirnya itu juga nular ke yang lain gitu sih. Jadi menurutku olahraga itu penting banget. Kemudian juga me time, terutama nih buat kita nih ibu-ibu, buat aku ibu-ibu itu ngaruh banget gitu. Karena me time itu seperti apa ya? Dulu-dulu mungkin merasa kalau me time kayaknya egois banget ya, sementara misalnya anak-anak masih butuh ini, suami lagi kerja dan lain-lain. Tapi saat pandemi ini aku merasa bahwa me time itu membantu aku sebagai ibu tuh lebih waras gitu ya. Jadi kalau anak-anak apalah males bangun dikit, nggak kayak awal-awal pandemi yang kalian nih hidup lagi berat nih, kalian jangan males-malesan dong. Mungkin di awal-awal pandemi gitu, tapi sekarang ya karena memang sudah secara mental juga sudah oke, karena ada me time gitu. Jadi saat itu paling aku mending cuman kayak nasehatin misalnya, kamu sekarang udah jam 9 loh, masa sih setiap hari bangunnya jam 9 gitu. Jadi bisa lebih manis aku ke anak-anak, dan mereka malah lebih nurut gitu loh saat aku memang menasehati mereka dengan cara seperti itu dibanding marah-marah gitu. Jadi itu sih kurang lebih pastinya komunikasi, olahraga, me time, dan memang memanfaatkan positif itu ngaruh banget untuk mengatasi kesehatan mental kita menjadi lebih baik.
Oke, terima kasih Mbak Zata atas penjelasannya dan, curcolnya ya, karena, dengan curhatan, Mbak Zata kita jadinya jauh lebih memahami nih, tugas dan peran atau mungkin tingkat stres dari ibu-ibu di luar sana gitu ya. Nah, kemudian kan tadi, Mbak Zata sempat mengatakan bahwa sebenarnya stres itu dipengaruhi dari orang tuanya dulu gitu ya, bagaimana membangun suasana lingkungan yang baik di rumah untuk tidak menjadi, lebih stres lagi. Nah, kalau misalnya ngomongin, masalah stres nih Mas Masda, di saat pandemi ini, salah satu yang menjadi sumber stres adalah berita yang mengenai, berita duka, apalagi berkaitan dengan, eee, meninggalnya salah satu keluarga, diakibat karena COVID-19, nah gitu. Kemudian kira-kira menurut Mas Masda bagaimana sih cara yang bijak gitu untuk menyaring informasi atau mungkin memberikan informasi kepada keluarga kita yang lainnya gitu. Oke. Pertama saya mau appreciate dulu stylenya Zata tadi ya Mbak Zata dalam handle anak-anaknya ini oke banget. Jadi istilah itu connection before correction gitu ya. Jadi kalau udah enak, caranya udah penyampaiannya udah enak, pesannya kan akan lebih mudah untuk disampaikan. Ini apa ya, saran dan juga contoh yang baik buat ibu-ibu dan orang tua lain di luar sana. Nah, sekarang kita masuk deh ya ke pertanyaan dari Ovi terkait masalah berita. Ini pertama kita harus melihat dulu ya, karena ini tergantung dari intensitas masalah yang dihadapi oleh masing-masing orang. In some case misalnya ketika kita dengar kabar dan mungkin cenderung netral, tapi ini berhubungan sama COVID, kita udah langsung ngerasa irritated, ngerasa nggak nyaman, ngerasa nggak enak. Yang bisa kita lakukan di momen misalnya kita ngeliat case yang seperti itu adalah kita perlu untuk melaksanakan detox ataupun beristirahat dari social media. Waktunya bebas, kita mau ambil 1 hari, 2 hari, atau bahkan seminggu, nggak apa-apa. Yang penting kita komit dan kita bisa menjalankannya. Kita perlu mengistirahatkan diri kita dari berita-berita tersebut. Mungkin setelah 2 hari ataupun beberapa hari, tergantung dengan komit kita udah mulai bisa nih akses sosial media kembali. Kita mulai dengan ringan-ringan aja, ngeliat-ngeliat dari berita-berita ringan, tapi ingat, yang paling jadi masalah itu adalah ketika kita ketemu yang berita-berita yang tidak benar ataupun hoax kayak gitu ya. Jadi pastikan kita ikuti media yang dapat dipercaya. Kalau perlu kita cek dulu di Kominfo, bener apa nggak nih beritanya. Apalagi kalau misalnya di grup-grup keluarga ya, mungkin rekan-rekan tahu lah sekali waktu ada aja pesan-pesan yang kelihatannya sadly banget ataupun yang kontras banget dengan kenyataan, tapi dibawakan dengan cara yang retorik ataupun powerful. Nah, kita perlu banget buat ngecekin itu kebenarannya. Cari juga media yang mungkin kita tahu trademarknya mereka bisa mampu membantu kita untuk melihat sisi yang lebih positif dari sebuah permasalahan. Itu bagus buat kita. Tapi syaratnya tadi ya, ringan-ringan aja. Itu. Pada saat yang detox tadi saya mau tambahkan, agar kita tidak kehilangan informasi yang mungkin esensial seperti kabar-kabar kedukaan, amit-amit ya, dari keluarga kita. Kalau kita nggak aktif sosial media kan takutnya kita nggak tahu. Nah, perlu kita sampaikan kepada anggota keluarga kita bahwa saat ini kita sedang melaksanakan detox dari sosial media. Jadi kalau misalnya ada berita yang penting banget dan sudah valid, mohon untuk diinfokan. Gitu. Jadi memang kemampuan kita untuk meregulasi bukan hanya emosi tapi juga informasi yang masuk kita itu sangat penting. Apa yang kita lihat itu akan sangat berpengaruh pada apa persepsi yang kita punya. Dan kalau kita salah mempersepsikan atau lebih banyak yang negatif persepsinya, maka itu juga akan berdampak pada menurunnya imunitas kita. Begitu. Oke, wow, komprehensif sekali ya. Jadi, intinya kita juga harus bisa menjadi saringan yang positif untuk menerima informasi yang berkaitan dengan COVID-19. Nah, masih ngomongin, berita COVID-19. Nah, aku penasaran nih, dengan Mbak Zata. Mbak Zata, kira-kira gimana sih cara Mbak memberikan informasi dan edukasi mengenai COVID-19 ini kepada keluarga tanpa membuat anggota keluarga lainnya itu merasa panik? Oke, kebetulan karena memang anak yang 2 sudah besar ya seperti aku bilang tadi, cukup mudah gitu menyampaikan informasi kepada mereka tanpa membuat mereka panik. Mungkin malah PR-nya yang kecil gitu, yang kecil ini kan justru apa aja yang dia lihat misalnya dari berita, dari YouTube, dari Instagram dan lain-lain, itu kadang-kadang ditelan bulat-bulat sih. Sebenarnya karena dia masih kecil gitu kan. Jadi misalnya nih tiba-tiba dia akan bertanya, "Mah emang bener ya
COVID itu menular lewat udara. Jadi misalnya kalau aku keluar ada tetangga yang kena COVID, itu aku bisa COVID seperti itu gitu. Jadi itu PR-nya adalah justru ke anak yang lebih kecil. Tapi salah satu cara aku menyampaikan informasi ke mereka adalah seperti tadi di awal, selalu lewat ngobrol. Jadi gini, aku berusaha menghormati pendapat mereka. Misalnya nih suami lagi mau menyampaikan apa, atau aku mau menyampaikan sesuatu, kita biasanya sambil makan. Setiap hari sekarang makannya bareng, alhamdulillah ya. Di satu sisi positifnya adalah itu selalu makan bareng, entah itu siang atau malam, itu adalah di mana kami sekalian ngobrolin hal-hal yang lagi update. Misalnya dari mulai ada tetangga yang kena COVID, atau misalnya tadi dengar berita seperti ini nih. Jadi sebenarnya saat makan itu atau saat berkumpul itu adalah bagian kita saling menyaring gitu loh. Kalau aku pribadi misalnya menyampaikan sesuatu, aku biasanya kasih ini mama dapat dari misalnya baca di kompas.com misalnya, atau mama lihat di suatu situs yang terpercaya gitu. Jadi kita jarang banget tuh yang misalnya nih di grup WhatsApp, apalagi grup keluarga ya, ada tante A, tante B kirim ini, yang emang kadang-kadang horor gitu ya, itu biasanya sudah terbiasa sih kami untuk tidak menelan bulat-bulat gitu. Kalau emang kayaknya ini benar deh, itu kita memang inisiatif cari sama-sama. Minimal memang googling sih, kita googling, kita baca, oh ini dari sumber yang terpercaya, misalnya dari sebuah media besar terpercaya, kita akan oke, berarti ini kemungkinannya memang ini bisa kita bilang ini benar ya. Tapi kalau misalnya pas kita cari malah ada masukan-masukan yang ternyata itu hoax, atau ternyata itu sumbernya tidak terpercaya dan lain-lain. Jadi pada akhirnya memang balik lagi cara menyampaikannya, aku selalu sampein dan tidak menutup kemungkinan untuk nanti anakku misalnya nyangkal, nah enggak, tadi kebetulan aku di kelas online misalnya guruku ngasih tahu bahwa ini hoax gitu. Ya aku pasti akan langsung menerima, oh oke, seperti itu gitu. Jadi balik lagi menyampaikannya, meskipun dalam hati mungkin aku sudah sangat percaya, tapi biasanya aku akan membuka diskusi ke anak-anak dan suami untuk ngobrolin gitu. Jadi selalu dimulai dengan diskusi, tapi ada masanya nih, aku memang sebagai ibu gitu, aku dan suami gitu, ada sesuatu yang misalnya anakku yang kecil nih nanya misalnya, mah kenapa nggak boleh kan gitu. Ya udah ada masa-masanya aku, ya ini mama dan ayah, kami sebagai orang tua kamu, ini saatnya kamu mendengar dan menuruti. Karena kadang-kadang yang kecil ini emang agak tambeng ya, karena masih kecil gitu sih. Tapi lebih banyak memang lewat diskusi sih, sehingga akhirnya informasi-informasi yang kita terima itu memang sudah tersaring gitu. Oke, wah menarik ya. Jadi nambah lagi nih tugas dari seorang ibu. Selain bisa memberi informasi yang valid, ibunya juga harus pintar-pintar mencari informasi. Dan selain dari segi penyampaiannya sendiri juga masih menjadi tantangan tersendiri bagi ibu-ibu di luar sana. Tetap semangat ya Mbak Zata. Apalagi kalau anak-anak biasanya lebih percaya sama temennya ketimbang sama orang tuanya. Itu PR juga tuh buat kita. Iya. Karena memang lagi dari segi masa pertumbuhannya mereka emang mayoritas lebih percaya dan lebih senang gitu ketika mendapat informasi dari teman-temannya. Benar nggak, Mas Masda? Butuh validasi nih dari sisi psikolog gitu. Kan others-nya sudah mulai bergeser dari yang sebelumnya orang tua, itu mulai pindah ke teman-teman peers-nya ya, yang seumuran. Iya. Oke. Perlu untuk dekat dengan teman-temannya juga tuh, agar bisa menjalin relasi yang tetap efektif. Oke, nice. Nah, Mas Mazda tadi kan Mas Mazda sudah menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan ketika kita stres. Tadi ada 5, kemudian juga ketika kita bisa mengenali stres apa saja simptom-simptom yang akan terlihat atau mungkin yang akan kita rasakan gitu. Nofris ya? Ya. Mas Abi, nge-freeze nggak Mas Abi? Sekarang udah enggak nih. Oke, kita ulang ya. Ya, tadi bridging-nya udah oke banget tuh. Iya. Bridging-nya udah oke. Oke. Mas Mazda, tadi Mas Mazda sudah mengatakan bahwa simptom-simptom yang perlu kita sadari ketika kita stres, kemudian hal-hal apa yang perlu kita lakukan ketika kita sedang stres. Nah, kira-kira nih menurut Mas Mazda, apa saja kegiatan positif yang paling dianjurkan nih ketika merasa stres akibat pandemi yang berkepanjangan? Oke.
Saya pakai dari data penelitian dulu ya, jadi belum menurut saya. Jadi kalau khusus untuk stres di masa pandemi ada 2 hal dan nanti ada turun-turunannya tuh pasti banyak ya. Kegiatan yang paling disarankan pada saat kita ngalamin stres di era pandemi. Yang pertama adalah melakukan hobi yang kita gemari dan masih bisa untuk dilakukan pada saat ini. Itu satu. Jadi kalau misalnya tadi ngembangin hobi kayak anaknya Mbak Zata main bass terus jadi happy, nah itu bagus banget gitu ya. Kalau misalnya belum ketemu hobinya, coba cari tahu hobinya apa. Itu bagus banget untuk meningkatkan imunitas di era pandemi ini. Yang kedua adalah melakukan aktivitas yang membuat kita lebih rileks, lebih nyaman, dan santai. Contoh kalau misalnya kita bisa mendapatkan aspek tersebut melalui me time, ya kan, melalui me time ataupun menikmati makanan tertentu yang dengan intensitas yang tidak berlebihan, maka silakan lakukan. Karena itu penting banget. Meditasi, kalau misalnya rekan-rekan ada yang suka melaksanakan meditasi, relaksasi, dilakukan. Selama itu bikin kita lebih rileks, selama itu bisa membuat kita lebih nyaman, maka itu akan sangat bagus sekali. Nah, itu kalau secara penelitian. Kalau menurut saya sendiri, sebagaimana stres pada umumnya, kita perlu wajib banget untuk memproses terlebih dahulu stres yang masuk. Tergantung intensitasnya ya, dari yang ringan sampai yang tinggi. Contoh kalau misalnya stres yang besar, kayak misalnya kita kedukaan, amit-amit, misalnya ada anggota keluarga yang terkena ataupun mungkin sampai dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, itu kan bukan hal yang ringan ya. Kita tetap butuh memprosesnya. Dalam bentuk apa? Misalnya kita ngalamin kesedihan, kedukaan. Itu suatu hal yang nggak bisa kita paksakan, nggak bisa kita accelerate. Kita cuma bisa memprosesnya dulu. Makanya kalau misalnya ada rekanan kita yang mungkin baru kehilangan ataupun kedukaan, cukup kita doakan yang secukupnya tanpa kita harus menyarankan untuk sabar ya, yang kuat ya. Biarkanlah orang tersebut memprosesnya dengan segitu adanya, dengan cara dia sendiri. Seiring berjalannya waktu, proses itu akan membawa kedukaan tersebut turun dengan sendirinya. Kalau kita paksain itu malah jadi luka batin nanti. Jadi begitu ya, tetap kita harus proses seiring waktu. Dan yang kedua, lakukan reaksi yang positif sehubungan dengan stres yang muncul. Lakukan sesuatu, do something. Kalau kita nggak do something, kita cuma diam ngadepin stresnya dan mungkin proses terlalu lama kita ikutin aja, yang ada malah kita demotivated ataupun muncul gangguan psikologis lain ataupun rasa keberhargaan diri, rasa kebermampuan diri kita atau self-efficacy kita akan turun. Mungkin tadi yang seperti Mbak Zata sampaikan, ini bukan hanya obstacle, ini adalah challenge yang bisa di-overcome sebenarnya. Dengan cara apa yang masing-masing orang tahu caranya gimana ya. Masing-masing orang kalau nggak tahu, perlu untuk mencari tahu. Challenge perlu di-overcome. Nah, itu kalau menurut saya, ikutin prosesnya. Dan kedua, bereaksilah secara positif kepada stres yang kita hadapi tersebut. Oke, wow, enjoy the process ya, dan kita harus jangan takut untuk berproses dan selalu menjadi saringan yang positif untuk diri kita sendiri. Nah, itu penting banget. Kemudian saya akan kembali ke Mbak Zata. Mbak Zata, kalau misalnya kita ngomongin masalah keluarga, keluarga kan juga menjadi pendukung utama untuk melawan stres. Kira-kira apa saja nih kegiatan yang bisa Mbak lakukan bersama keluarga untuk melepas stres? Oke, ini alhamdulillah banget ya selama masa pandemi ini, salah satu yang menjadi kebiasaan baru kami yang tadi aku bilang bahwa makan bersama. Karena pas saat makan bersama itu rasanya macam-macam. Ini nih bahkan nih sampai sekecil kayak gini. Misalnya kalau dari sisi suami gitu, biasanya kan dia mungkin kerja, syuting apa segala macam yang bisa ketemu anak-anak jarang gitu. Nah sekarang meskipun mungkin pekerjaan berkurang, tapi dia setiap hari bisa ngobrol dengan anak-anak, dia bisa menggali nih, misalnya si abang lagi ada kegiatan apa, si bungsu lagi ada apa, si kakak ada apa gitu. Jadi yang berasa banget adalah makan bersama. Terus saya dari sisi ibu-ibu nih, yang biasanya seneng banget senang beli masakan, terus anak-anak saya minta apa, nanti beli di mall apa segala macam. Dari sisi ibu-ibu ada kebahagiaan tersendiri. Ya ampun, cuman belanja 70.000 tadi bisa makan buat sekeluarga misalnya gitu. Jadi ada begitu banyak ya kesenangan dalam satu kegiatan yang cuman sekedar makan bersama gitu. Jadi makan bersama itu pasti salah satu yang hampir setiap hari kita bisa. Kemudian kedua, itu ada, ini dari keluarga saya pribadi ya, ada masa-masanya kita memang berkumpul di satu kamar,
kita tidur bareng tuh kayak kucing, tumpuk-tumpukan gitu sambil ngobrol sampai pada ngantuk, terserah mau tidur di situ atau nanti balik ke kamar masing-masing. Itu yang kedua ya, ada beberapa sebenarnya. Satu lagi adalah belajar bersama. Belajar bersamanya itu kita tuh bukan yang misalnya belajar baca buku, tapi misalnya nih si kakak kebetulan lagi ada ujian dan disuruh bikin tugas, bikin apalah karya tulis gitu. Itu biasanya kan kalau sebelumnya benar-benar sendiri-sendiri ya, dia di kamar ngerjain, ini dia misalnya ngerjain di ruang tamu pakai laptop, nanti kita tuh ngerubung kayak, kak lagi ngerjain apa sih, ada yang bisa dibantu, terus nanti abangnya baca, ini kayaknya bagusan diginiin deh, nanti bapaknya juga ngasih masukan, saya ngasih masukan gitu. Jadi itu tuh yang paling berasa adalah itu mewah banget buat kita tuh yang ya ampun, ya jadi kayak blessing in disguise sih, bukannya mensyukuri adanya pandemi gitu, tapi di satu sisi kita mikir ya udahlah, pikirin yang baik-baiknya aja yang sebelum pandemi itu tidak bisa kita lakukan, sekarang ini menjadi sesuatu, ya ampun ini mewah banget loh buat kita gitu loh. Itu sih yang 3 hal terbesar yang kami lakukan dan bagus banget gitu untuk kesehatan mental, tidak hanya saya tapi kami sekeluarga. Oke, thank you sharingnya Mbak Zata. Jadi makin mempererat dan memperhangat keluarga gitu ya. Karena nggak semua keluarga udah kumpul tapi tetap bisa memberikan kehangatan satu sama lain nih. Wah, keren banget nih Mbak Zata. Dan sekarang aku akan bertanya kepada 2 narasumber kita, yaitu Mas Masda dan Mbak Zata. Mungkin ke Mbak Zata dulu deh. Menurut Mbak nih, gimana kunci utama dalam mengatasi stres menurut Mbak Zata? Oke Mbak Ovi, tadi tuh pas banget yang sudah dikatakan oleh Mas Masda bahwa saat stres itu memang diikutin aja prosesnya, dirasain dulu gitu apa yang bikin stres. Nah itu yang aku alamin banget di 2 minggu pertama yang aku ceritain, yang sampai nggak bisa tidur kayak gitu, berhari-hari tidurnya jam 4, jam 5 subuh, abis sholat subuh malah baru tidur, bangun tengah hari bolong, terus energi malah makin drop karena merasa sangat tidak produktif gitu. Akhirnya aku mulai menerima gitu, jadi nggak berusaha ngelawan abis-abisan, tapi justru kayak kasih waktu gitu untuk sebenarnya dalam tanda kutip menikmati stresnya sambil nyari ini salahnya di mana. Itu tuh saat aku sadar bahwa aku stres, salah satu yang aku lakukan adalah memang ikutin aja mau dibawa kemana. Kayak misalnya nih ya, karena aku nggak bisa tidur, aku bisa maraton nonton pay TV ya. Nonton pay TV itu sampai berepisode-episode gitu aku tonton, dan aku sadar itu dalam keadaan stres, jadi diikutin dulu, tapi memang kayak kasih batasan waktu. Oke nih, dalam seminggu nih gue udah harus move on nih, nggak boleh ada di sini terus gitu. Jadi awal-awalnya memang kayak menyadari bahwa saya stres gitu, dan saya kayak menikmati dalam tanda kutip sambil nyari tahu nih sumber utamanya di mana gitu loh. Saat udah ketemu, saya kasih batas waktu, maksimal sampai minggu depan lo stresnya ya, abis itu harus lakukan sesuatu. Akhirnya lakukan sesuatu tadi memang akhirnya mengoptimalkan si stresnya ini. Aku ngajak ngumpul keluarga, terutama anak-anak. Mama tahu kita semua stres gitu. Kamu juga lihat, ayah juga stres, mama stres, dan mama yakin kalian juga stres. Gimana nih kita memanfaatkan stres ini untuk memaksimalkan diri kita ya. Akhirnya kejadian tuh yang tadi yang bungsu malah akhirnya nonton tutorial instead of bayar kursus misalnya, kemudian si abang, si kakak, mereka belajar sendiri online dan lain-lain, dan akhirnya malah alhamdulillah maksimal banget gitu. Jadi kalau mau dirunut, bener banget tadi yang kata Mas Masda, memang harus kayak di-acknowledge dulu nih bahwa bener nih gue stres, karena kadang-kadang ada sisi saya yang merasa, masa sih gue stres gitu, kayaknya aku tipe orang yang sangat positif gitu, masa sih bisa stres gitu, tapi memang harus di-acknowledge gitu, beneran nih kayaknya gue stres banget nih, jadi ya dirasain, kemudian sambil dipikirin nih salahnya di mana, apa yang bikin stres, dinikmatin dulu, tapi abis itu memang ngasih batas waktu, harus nih move on gitu sih cara aku menghadapinya. Oke, wah keren banget nih Mbak Zata. Kalau menurut Mas Masnya gimana Mas? Cara atau mungkin kunci utama dalam mengatasi stres? Oke. Kalau saya pakai bahasanya mungkin untuk kunci utama ini adalah balancing atau menyeimbangkannya. At the moment ketika kita mengalami situasi yang tidak menyenangkan, itu tiba-tiba timbangan stres kita jadi berat banget. Yang mungkin awalnya tuh di sisi yang optimal ya, di tengah, atau jadi berat ke kanan. Maka untuk membalancingnya, ada beberapa hal yang mungkin kita lakukan. Yang tadi sebenarnya secara tersirat sudah disampaikan dengan lengkap dan jelas oleh Mbak Zata. Yang pertama kita acknowledge, perlu punya kesadaran diri yang cukup.
dan penerimaan diri yang cukup untuk mengetahui bahwa apakah saya saat ini sedang stres. Berani untuk melihat, meng-cross-check ya dari tadi dengan menggunakan 4 cara untuk mengukur kesehatan mental, apakah saat ini saya sedang mengalami gangguan-gangguan psikologis tertentu. Penting sekali kita untuk bisa menyadari itu. Jadi self-awareness itu adalah awal dari self-mastery. Sebelum kita menguasai diri, kita harus aware dulu situasi kita seperti apa. Ada di mana kita. Kalau timbangan nih berarti seberapa berat sebelahnya kita. Kayak gitu. Yang kedua, berusaha untuk perjuangkan diri kita untuk memiliki persepsi yang positif terhadap masalah yang kita punya. Ya, kita mampu kok. Tenang. Ini bukan naif, ini bukan kayak lagi dongengin diri sendiri, enggak. Ini memang fitur yang dimiliki oleh manusia. Kita selalu bisa untuk memilih yang positif. Syaratnya kita mau. Dan setelah kita berproses itu ya. Jadi tetap ada prosesnya. Setelah proses itu selesai ataupun udah semakin turun kadar kedukaannya, kadar emosi negatif, nah itu merupakan kewajiban kita untuk berusaha melihat yang positifnya. Ya kan? Yang kedua itu ya. Yang ketiga, upgrade ilmu kita, upgrade pengetahuan kita. Di masa seperti pandemik kayak gini ya, ilmu itu ibarat lentera yang bisa menerangi jalan kita. Kita nggak tahu nih, gelap banget, kita nggak tahu, banyak ketidakpastian. Perusahaan-perusahaan manapun nggak tahu, nggak ada benchmark apa-apa dalam keadaan krisis harus seperti apa gini kan. Nggak pernah ada, mungkin sampai 100 tahun ke belakang itu ya, sekitar 100 tahun ke belakang ngadepnya seperti ini. Semuanya mengalami ketidakpastian, tapi kita butuh untuk terus melangkah, upgrade ilmu kita, pengetahuan kita, dan itu akan jadi penerang kita. Yang keempat, lakukan reaksi sadar terhadap masalah yang kita hadapi. Nah, kalau misalnya udah ada ilmu kan, insya Allah kita juga lebih tahu nih apa yang perlu kita lakukan. Jika kita tidak tahu, kita tanya. Kita reach out kepada orang yang mungkin lebih tahu. Dan dengan cara balancing seperti itu, bukan hanya kita bisa mengoptimalkan stres kita bisa mengurangi dampak stres yang berlebihan, kita juga mungkin bisa menjadi pribadi yang lebih resilient, lebih kuat. Ibarat kata tuh bola basket kita pantulin ke bawah, bukannya dia nyusup ke dalam tanah, enggak, dia malah mantul lebih tinggi. Nah, itu juga kapasitas emosi kita, kapasitas kita dalam mengelola emosi itu menjadi lebih baik. Dan ini bukan suatu hal yang bohongan ya, ini bukan naif, ini konsepnya resiliensi seperti itu. Oke, wow, keren banget nih. Dan ini pertanyaan terakhir nih untuk Mas Mazda dan Mbak Zata. Kira-kira apa pesan dan motivasi dari Mas Mazda ataupun Mbak Zata kepada orang-orang yang sedang sama-sama berjuang nih kita untuk bisa melalui masa terberat yang kita bersama? Oke, mungkin dari Mbak Zata dulu, boleh? Oke, cuma ada 2 hal sih, tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Mazda juga gitu. Aku ingin mengingatkan terutama sesama ibu nih, aku tahu banget gitu rasanya seperti apa masa yang berat ini gitu. Yang pertama memang akhirnya diterima, di acknowledge dulu gitu apa masalah yang sedang kita hadapi, dipikirkan, dicari solusinya. Nah, dan kedua itu adalah belajar. Itu tadi benar banget Mas Mazda, salah satu yang aku bilang tadi di awal, sekeluarga itu memang akhirnya jadi hobi belajar. Kita belajarnya juga nyarinya yang gratisan gitu, nggak selalu harus yang berbayar. Kalau bisa gratis kenapa enggak kan, hemat soalnya gitu. Jadi apa aja tuh tutorial, apa aja anak-anak misalnya yang bungsu tadi bilang mau les bass, aku suruh tonton dulu nih tutorialnya dulu, nanti mungkin kalau sudah next level bolehlah kursus seperti itu. Sama yang kakak-kakaknya juga yang biasanya nggak suka buku, memang akhirnya aku beliin buku secara online, jadi mereka nggak cuma belajar misalnya di internet aja gitu, tapi juga memperbanyak baca. Dan itu salah satu yang menurut aku pribadi yang bisa membuat aku dan suami ya, terutama keluar dari masalah ekonomi yang di awal-awal aku jelasin, itu adalah memang belajar. Belajar. Dan kita mikirnya gini, mungkin sekarang belum kerasa gitu, tapi kita tuh yakin ini pasti ada manfaatnya. Memang dalam beberapa bulan kemudian kelihatan banget bahwa yang kita pelajari selama beberapa saat terakhir itu berguna banget. Jadi pesan aku terutama buat sesama mama nih adalah memang akhirnya dikelola stresnya, diatasi gitu ya, menjadi hal yang positif dan malah nge-boost personal development kita sekeluarga, dan yang pastinya jangan pernah berhenti belajar. Itu aja sih kalau dari aku. Oke, sekarang kita ke Mas Mazda nih. Silakan Mas Mazda. Oke, dari tadi saya banyak bahas tentang imun ya. Kalau yang sekarang banyak berkembang di masyarakat kan tingkatkan imun dan iman. Nah, sekarang saya masuk yang mungkin lebih ke spiritualitasnya juga ya. Ini ada saya mengutip, la taqaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bersedih. Sesungguhnya Allah itu bersama kita. Hindarkan diri kita dari keputusasaan.
saling tolong-menolong, saling bahu-membahu sesama manusia. Sesungguhnya kan kita tahu bahwa manusia itu makhluk sosial dan kita didesain untuk menyelesaikan masalah kita ini bersama-sama. Kita yakin bahwa sesungguhnya tuh setelah kesulitan akan ada kemudahan. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Setelah kedukaan dan kesedihan akan ada kekuatan. Kita dapat melalui ini bersama-sama. Ikutin semua kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah, arahan, nasihat. Ikutin hal-hal yang positif, contohnya dengan misalnya menonton kegiatan yang seperti talk show hari ini. Upgrade ilmu, insya Allah kita mampu. Kita bisa melalui ini bersama-sama. Oke, wow. Tingkatkan imun dan iman. Keren banget deh Mas Mazda. Kita belajar banyak nih dari Mas Mazda dan Mbak Zata. Dan kita tadi sudah membahas tentang bagaimana caranya kita untuk bisa mengenali atau mungkin lebih aware terhadap ciri-ciri yang dikeluarkan oleh tubuh dalam menghadapi stres, depresi, atau mungkin juga trauma. Kemudian Mazda juga sudah memaparkan bagaimana hal-hal yang perlu dilakukan. Mbak Zata juga sudah memberikan insight-insight yang sangat positif bagaimana cara untuk meningkatkan kehangatan dan kelekatan bersama keluarga. Dan tentunya kita juga harus sama-sama belajar dan terus berproses dan jangan lupa untuk selalu stay positif. Dan tentunya sebelum kita masuk ke closing statement nih, jadi saya mohon nih sebelum kita tutup Mbak Zata dan Mas Mazda untuk siapkan closing statement-nya. Walaupun tadi sebenarnya udah penutup, tapi ini kita minta kesimpulan, di-recap lagi hasil diskusi kita pada hari ini. Namun sebelum kita masuk ke closing statement, saya juga akan kembali mengingatkan kepada seluruh sahabat kompas.com dimanapun Anda berada untuk selalu ingat pesan dari pemerintah, tentunya bekerja sama melalui Satgas Penanganan COVID-19, yaitu untuk selalu ingat pesan Ibu sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 juga mengkampanyekan dan menekankan perilaku protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu wajib memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, baiklah, sekarang kita akan mendengarkan closing statement dari kedua narasumber, dan silakan Mbak Zata terlebih dahulu untuk closing statement-nya. Oke, balik lagi ya, karena ibu-ibu banget gitu. Aku pengen closing statementku adalah ibu yang baik adalah ibu yang bahagia. Ibu yang bahagia itu pastinya yang bisa mengatasi mental health issue-nya. Jadi kalau kita menghadapi memperbaiki gitu masalah mental kita, otomatis kita akan menjadi lebih bahagia. Saat kita bahagia, ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin pekerjaan, ngurusin cucian apa segala macam, biasanya akan kebawa asik gitu. Kita akan menjadi ibu yang lebih baik saat kita bahagia gitu. Jadi jangan merasa, aduh me time kayaknya egois, aduh kayaknya menyisihkan uang segini misalnya untuk beli sesuatu yang kita suka, itu egois. Enggak sih. Selama itu memang untuk membuat kita menjadi lebih bahagia, itu diikutin aja, karena ibu yang bahagia adalah ibu yang baik, atau ibu yang baik adalah ibu yang bahagia. Oke, wow, keren banget ya. Ibu yang baik adalah ibu yang bahagia. Dan sekarang silakan Mas Mazda. Happy wife is a happy life ya, Mbak Zata ya. Yes. Ya. Teman-teman, seberat apapun situasi yang kita alami saat ini ya, percayalah bahwa kita gak sendirian, percayalah bahwa tidak ada satupun pengalaman yang kita hadapi, pengalaman tidak menyenangkan kita hadapi, itu tidak meninggalkan hikmah. Pasti ada sesuatu yang tertinggal. At least saat ini kita belajar bareng-bareng bahwa perlu banget buat kita lebih aware dengan kondisi mental kita, kondisi fisik kita, dengan tadi yang pesan-pesan saya sampaikan. Coba untuk tingkatkan perasaan cinta kita kepada diri kita sendiri, karena ini penting banget di masa pandemi ini. Mulai dari cara apa? Sama kayak kita lagi PDKT sama lawan jenis misalnya gitu, kita cari tahu dulu apa sih yang saat ini kita rasain, siapa kita, apa yang kita sukai. Coba ikuti itu, coba lakukan itu, lakukan hal-hal yang membuat kita merasa lebih relax, lebih happy, kita dan keluarga kita. Tingkatkan imunitas kita dengan cara begitu banyak ya, hal-hal yang mungkin sesuai dengan hobinya kita masing-masing, dengan cara hal yang membuat kita lebih rileks dan santai. Insya Allah kalau misalnya imun kita bagus dan juga ya kita punya keyakinan yang bagus baik kepada Allah, pada Tuhan, dan juga kepada kebijakan pemerintah, kita dapat survive dengan cara yang baik. Kita lebih optimal, kita lebih bisa menjaga stres kita di titik yang paling optimal bagi kita.
Oke, terima kasih banyak Mas Mazda untuk closing statement-nya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Mazda dan Mbak Zata yang sudah meluangkan waktunya serta sharing informasi yang sangat bermanfaat untuk seluruh sahabat kompas.com. Dan tentunya terima kasih sudah bersedia hadir di Kitalk dengan tema menjaga mental health, atasi stres, depresi, dan trauma. Salam sehat, sehat fisik dan sehat mental, dan stay happy untuk kita semua. Terima kasih. Salam untuk keluarga. Terima Sama-sama. kasih. Terima kasih Mbak Ovi. Terima Terima kasih Mas Mazda. Terima kasih, Bye. dadah. Oke, itu dia tadi perbincangan yang sangat luar biasa. Tentunya program Kitalk tidak henti-hentinya memberikan program dan informasi yang edukatif untuk seluruh sahabat kompas.com dimanapun Anda berada. Dan tanpa terasa kita sudah masuk di penghujung acara, dan saya ingin mengingatkan kembali bahwa seluruh sahabat kompas.com jangan lupa untuk download aplikasi kompas.com dan juga klik di website kami www.kompas.com untuk terus update berita terkini, populer, dan informasi akurat serta terpercaya. Kompas.com, jernih melihat dunia. Saya Ovi Dunatalia beserta narasumber mengajak sahabat Kompas.com untuk selalu ingat pesan ibu dengan wajib menerapkan protokol kesehatan 3M. Sampai jumpa di program Kitalk selanjutnya. Bye-bye. Jadi BPR sebagai lembaga independen yang salah satu force hingga kedatangan orang yang tak majelis tidak ada